Kali ini kami akan mempresentasikan materi yaitu senam lantai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lagi Naga Ramadan. Nama saya Syed Firat Mandala Kedua. Nama saya Sri Rahadi dari absen 31. Nama saya Dinda Putri Besari dari absen 7. Nama saya Siti Melisa Putri dari absen 5. Nama saya Maria Safira Bella dari absen 14. Poin pertama pada presentasi kali ini yaitu pengertian senam lantai. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai dengan menggunakan alas yaitu berupa matras. Matras ini berfungsi sebagai alat bantu, alat bantu utama yang berfungsi untuk mengurangi resiko cedera atau terjadinya kecelakaan pada atlet yang sedang melakukan senam lantai itu. Sejarah senam lantai ini, senam lantai disinyalir sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Senam bagi masyarakat Yunani berguna sebagai pemanasan sebelum melakukan olahraga yang lebih berat. Sementara senam lantai di Indonesia mulai dikenal pada tahun 1912. Pada Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Dr. Haji S. Kema menjadi sosok penting yang menyebarluaskan olahraga ini di tanah air. Oke, jenis-jenis senam lantai itu ada banyak teman-teman. Yang pertama ada gerak sikap lilin, handstand, headstand, guling ke depan, gerak guling ke belakang, gerakan push up, gerakan kayang, gerakan plank, gerak jembatan, dan gerak bicycle crunch. Saya akan menjelaskan tentang roll depan. Guling depan dikenal juga dengan gerakan roll depan. Yaitu gerakan mengguling depan adalah aktivitas tubuh membulatkan badan dengan posisi badan mengguling atau menggelinding ke depan membulat bola. Nah, langkah-langkah roll depan itu yang pertama, sikap awal dimulai dengan jongkok. Kedua lengan lurus ke depan, kemudian simpan kedua telapak tangan di atas matras lebar bahu. Kedua, posisi dagu dikenakan ke dada. Dan yang ketiga, kedua tungkai diluruskan. Usahakan berat badan bertumpuan pada kedua tangan. Yang keempat, letakkanlah pundak di atas matras. Setelah itu, tolakkanlah kedua tungkai sampai badan tubuh mengguling. Dan yang kelima, sikap akhir adalah forward roll atau guling depan adalah jongkok seperti sikap awal. Dengan tangan diluruskan ke depan. Nah, untuk lebih contohnya seperti ini. Nah, lanjut. Nah, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat awam roll depan. Yang pertama, kedua tangan bertumpu tidak tepat, dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. Yang kedua, tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya badan malah jatuh ke samping. Yang ketiga, saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Jadi dia menolak. Dan manfaat roll depan itu yang pertama ada menjaga keseimbangan tubuh, yang kedua menguatkan tulang, yang ketiga mengencangkan otot, dan yang keempat meningkatkan kelenturan tubuh. Dan lanjut ada roll belakang. Guling ke belakang dikenal juga dengan istilah roll belakang. Gerakan ini menggelundung ke belakang. Posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat pada dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat ke dada. Langkah-langkah pada roll belakang. 1. Berdiri tegak, tangan diluruskan ke depan. Kedua, duduk di tepi membelakangi matras, kedua tangan di samping kepala dan kepala tangan di atas. Yang ketiga, bergulingnya ke belakang, punggung dan kedua telapak tangan menempel pada matras. Dan yang keempat, akhiri gerakan dengan sikap berdiri tegak. Ini adalah contoh roll belakang. Sudah jelas? Ya.
Kesalahan orang-orang pada melakukan roll belakang, yang pertama, gerakan untuk menguatkan back roll malah tidak berguling ke belakang, tetapi malah menjatuhkan punggung badan ke belakang sehingga badan tidak membentuk bulatan. Hal ini tentu saja menyebabkan tubuh tidak dapat mengguling. Dan yang kedua, pada saat terguling, kedua lutut tidak ditarik ke dekat dada, badan dan kaki tetap terangkat sehingga jatuh terlentar. Yang ketiga, ketika kedua ujung kaki menyentuh matras, tidak menolakkan kedua tangannya pada matras sehingga kedua tangan tidak lurus. Badan dan kepala tidak terangkat, akhirnya badan terguling ke arah samping atau ke kiri atau ke kanan. Untuk manfaatnya, yang pertama meningkatkan otot, terutama di bagian perut dan punggung. Yang kedua, otot punggungnya yang kuat akan mendukung aktivitas sehari-hari. Dan yang ketiga ada sikap lilin. Sikap lilin adalah suatu sikap senam lantai yang dilakukan dengan cara tidur terlentang dengan gerakan mengangkat kedua kaki dan badan di atas ke atas lurus serta ditopang oleh kedua tangan di pinggang. Gerakan tersebut merupakan salah satu gerakan yang ada pada olahraga senam lantai. Disebut senam lantai juga karena gerakannya membutuhkan ketangkasan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, sikap lilin. Awal gerakan sikap lilin adalah kedua tangan rapat diposisikan pada samping badan, sementara kedua tungkai diluruskan. Yang kedua, angkatlah kedua tungkai lurus ke atas sampai ujung kaki. Yang ketiga, angkatlah pinggul ke atas, lalu tahanlah dengan kedua tangan. Yang keempat, jagalah keseimbangan dengan cara punggung tetap menempel di lantai atau di matras. Yang kelima, pertahankanlah posisi tersebut dalam beberapa hitungan. Ini adalah contoh sikap lilin. Nah, kesalahan-kesalahan orang saat melakukan sikap lilin yang pertama, pinggang hanya ditopang dengan menggunakan ibu jari. Kedua kaki cenderung condong ke belakang sehingga berat ditopang serta tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, penempatan siku-siku tangan terlalu keluar dari garis lebar badan yang semestinya. Nah, untuk manfaat sikap lilin itu juga membantu meningkatkan kontrol perut. Otot perut yang kuat dapat membantu mengencangkan perut dan mengurangi lemak pada perut. Oke, gerakan senam lantai selanjutnya yaitu ada kayang. Kayang merupakan salah satu gerakan senam lantai yang menitik beratkan pada tumpuan. Pada tangan, tumpuannya itu pada tangan dan kaki kita secara bersamaan. Tubuh kita berbaring terlentang sampai tumpuannya pada tangan dan juga kaki kita. Nah, ada dua cara dalam melakukan gerak kayang, yakni dilakukan dengan bantuan teman atau dengan mandiri. Langkah-langkah melakukan kayang dengan bantuan teman. Yang pertama yaitu posisi berdiri sempurna dengan tangan ke atas. Yang kedua, teman berada di depan kita atau di samping kita. Yang ketiga, satu atau dua tangan teman Anda berasal di pinggung belakang kita agar untuk siap-siap menahan kita. Yang keempat, perlahan ayunkan satu atau dua tangan ke belakang. Lalu yang kelima, perlihatkan posisi telapak tangan saat mendarat dan pertahankan posisi sampai menemukan titik nyaman pada tumpuan kalian. Dan yang terakhir yaitu lepaskan bantuan dari teman kalian. Nah teman-teman, ini kurang lebih proses kayang menggunakan bantuan teman. Nah, oke, langkah-langkah yang kedua yaitu melakukan kayang dengan cara mandiri. Cara-caranya yang pertama, posisi berdiri sempurna dengan tangan ke atas sama seperti yang tadi dengan teman. Yang kedua, perlahan ayunkan satu atau dua tangan ke belakang dan jangan sampai menekuk. Yang ketiga, posisi kepala menengadah dan lentingkan badan ke belakang. Dan yang terakhir, perhatikan posisi telapak tangan saat mendarat sebagai tumpuan dan pertahankan posisinya sampai menemukan titik yang nyaman. Nah, ini merupakan gerakan kayang secara mandiri. Nah, gitu teman-teman. Di kayang juga terdapat banyak sekali kesalahan yang terjadi. Kesalahan yang pertama, jarak antara kedua tangan dan kaki terlalu jauh.
Lalu yang kedua, badan kurang melengkung atau membusur. Yang ketiga, siku-siku bengkok karena kekakuan persendian siku dan bahu. Nah, gerakan senam lantai kayang juga memiliki manfaat tertentu. Manfaat yang pertama, untuk menjaga kesehatan jantung kita. Karena saat kita melakukan kayang, jantung akan berdetak lebih teratur. Yang kedua, meningkatkan kelenturan perut kita. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kelenturan bahu kita atau shoulder kita. Oke, sekian presentasi tentang gerakan senam lantai dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum